A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Al-haditsus tsani, hadis yang nomor kedua. Sebelumnya kita telah menjelaskan al-hadisul awal, hadis yang pertama. Nah, sekarang kita teruskan al-hadisus tsani, hadis yang nomor kedua dari 40 hadis. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibni Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Artinya bahwa pelaku dosa, pelaku maksiat yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan maghfirah Allah atau ampunan Allah, nah itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang ahli ibadah yang mana ucapannya, perilakunya membuat orang lain itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa pelaku dosa yang selalu mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah dibandingkan pelaku ibadah yang mana ucapan perilakunya membuat orang lain itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu difahami oleh kita semua bahwa seberapapun besarnya dosa kita, nah itu jangan kemudian dosa tersebut membuat diri kita itu berkecil hati. Maksudnya merasa jauh dari rahmatnya Allah, apalagi merasa saya tidak bisa, kesalahan saya ini diampuni Allah. Jangan. Jadi seberapapun besarnya dosa kita, jangan sekali-sekali kita merasa putus asa atas rahmatnya Allah, atas maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Karena perlu diketahui, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka kita yang merasa banyak dosa, seyogyanya bagi kita untuk bertaubat sebenar-benarnya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-sekali merasa putus asa, saya mah kayaknya sudah tidak bisa diampuni lagi oleh Allah karena dosa saya sudah sangat besar. Jangan. Karena rahmat Allah, maghfirah Allah lebih luas, lebih besar dibandingkan dosa kita. Yang penting kita mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita yang ahli ibadah misal, jangan sekali-kali merasa suci, merasa hebat, merasa mulia, apalagi sombong dan membuat orang lain itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka seseorang itu masuk surganya Allah bukan karena ibadahnya. Sebaliknya, seseorang itu masuk neraka
itu bukan karena maksiatnya, bukan. Jadi ibadah itu tidak bisa menjadi jaminan yang pasti bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah, dan kemaksiatan itu juga tidak bisa menjadi jaminan yang pasti orang itu masuk nerakanya Gusti Allah. Karena seorang masuk surga adalah atas berkah rahmatnya Allah. Begitu juga orang masuk neraka karena sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa kemaksiatan yang mana dengan kemaksiatan tersebut membuat si pelakunya merasa rendah diri, merasa hina diri di hadapan Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang mana ibadah tersebut membuat pelakunya merasa suci, merasa hebat, merasa mulia, merasa dirinya adalah orang yang pasti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hadis yang kedua, bahwa orang yang pendosa senantiasa mengharapkan rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang ahli ibadah yang ucapan, perilakunya membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala akhbarona an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yazdaidu fi ibadati wa yashaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala summa mata faqala ya rabbi mali indaka faqala an-naru. Qala akhbarona, kata sahabat Ibni Abbas, kami mendapatkan kabar dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini dari kabarnya dia dapat dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwa kata sahabat Umar, nah, dulu ada seorang laki-laki. Jadi dulu ada seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, tapi di sisi lain orang tersebut perilakunya senantiasa membuat orang lain itu putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi ada seorang laki-laki zaman dulu, nah itu luar biasa ibadahnya, ahli ibadah lah. Tapi di sisi lain orang tersebut perilakunya senantiasa membuat orang lain itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, orang tersebut meninggal dunia. Nah, maka kemudian orang tersebut setelah meninggal dunia berkata kepada Allah, ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Kata si ahli ibadah tersebut setelah meninggal dunia berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Faqala, Allah menjawab, an-naru, saya akan memberikan sampeyan neraka. Sampeyan akan aku tempatkan di dalam neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi. Setelah mendengar jawaban dari Allah bahwa dirinya dipastikan oleh Allah yang akan diberikan baginya adalah neraka, ditempatkannya di dalam neraka.
Nah, maka kemudian ahli ibadah ini protes kepada Allah. Ya Rabbi, fa'aina ibadati wazdihadi. Wahai Tuhanku, lah di mana semua ibadah saya? Sementara semasa hidup saya senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, kenapa kok saya sekarang dipastikan, dibalas, dimasukkan ke dalam neraka? Nah, berarti di mana ibadah-ibadah saya selama itu ya Robbi? Kata si ahli ibadah protes kepada Allah. Dia tidak terima. Dia tidak terima ibadahnya itu dibalas oleh Allah, yaitu dengan neraka. Jadi seorang laki-laki ini protes, tidak terima dirinya ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Padahal dirinya merasa selama hidup di alam dunia senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Apa kata Allah? Faqala innaka kunta taqnatun nasa mir rahmati fid dunya fa ana uqnituka al-yauma mir rahmati. Jadi begini wahai hambaku, kata Allah. Memang benar sampean itu selama hidup di alam dunia senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Namun di sisi lain sampean mempunyai perilaku yang senantiasa perilaku sampean memutuskan terhadap orang lain atas rahmatku. Kata Allah begitu. Jadi kenapa sampean sehingga sampean ditetapkan oleh diriku, kata Allah, ke dalam neraka? Karena sampean semasa hidupnya senantiasa membuat seseorang, membuat orang lain itu merasa putus asa dari rahmatku. Maka sekarang kata Allah, saya balas sampean, saya putuskan dari rahmatku. Masya Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita hadirin. Seorang yang semasa hidupnya senantiasa beribadah, bahkan sungguh-sungguh beribadah, tapi kenapa seketika meninggal dunia ibadah-ibadahnya tersebut tidak ada gunanya, bahkan Allah telah menetapkan dirinya masuk dalam neraka, yang kemudian dirinya protes kepada Allah, tidak terima dirinya divonis masuk neraka, padahal dia merasa semasa hidupnya senantiasa serius di dalam ibadah. Ternyata di sisi lain orang tersebut senantiasa perilakunya membuat orang lain putus harapannya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita jangan sekali-kali kita mempunyai ucapan, perilaku yang senantiasa membuat orang lain itu putus harapannya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kisah, nah ini sesuai atau erat hubungannya dengan sabda Rasulullah SAW tadi, yaitu bahwa al-fajirur raji, pelaku dosa yang senantiasa mengharapkan rahmat, maghfirah Allah, lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang ahli ibadah yang ucapannya, yang perilakunya membuat orang lain putus asa, putus harapan dari rahmat, dari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala.